Ayah suara. Cek, cek 1, 2, 3. Jelas Bapak Ibu suara dari kami? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Siap. Mohon, hatur nuhun feedback-na. Baik, Bapak dan Ibu peserta bincang pajak untuk edisi series keempat bulan Mei tahun 2023, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Pariwisata. Yang kami hormati Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita, Ibu Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari seluruh SKPD dan kecamatan dan juga perwakilan dari wajib pajak daerah, pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir di Kabupaten Sumedang. Yang kami hormati Ketua PHRI Kabupaten Sumedang dan seluruh peserta bijak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini, yang alhamdulillah walaupun memang cuaca cukup mendung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bekerja dan bertolabul ilmi ya. Dalam hal ini kita akan melaksanakan penyuluhan pajak secara online, yaitu bincang pajak untuk series keempat dengan tema pengembangan sektor pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang dan juga dari Bapenda Kabupaten Sumedang. Marilah kita simak bersama untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga dengan judul Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, Bapak Elan Rohelan Nagari SSI. Kami persilahkan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Bapenda juga dari Bapak Ibu kecamatan, yang dari kecamatan juga dari para mitra kami di hotel, restoran, juga wajib pajak yang lainnya. Terima kasih atas undangannya pada sore hari ini ya. Izin Ibu host, ini saya tidak bisa share screen. Baik Pak, nanti kami bantu Pak di sini Pak. Belum di co-host ya, sini ya. Mau di sana Bu Kiki atau dari saya aja? Ini saya belum co-host nih. Silahkan Pak, bisa Pak. Belum. Belum Bu Kiki, masih host disable. Izin Bu Kiki. Masih di disable. Saya tidak diberikan co-hostnya. Dia. Ya sebentar Pak, baik. Udah. Yang materi. Sudah ya Pak? Udah. Ya silakan Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini. Ini sebuah pertemuan yang sangat berharga sekali pada sore hari ini terkait dengan pengembangan sektor pariwisata dalam keberpihakan mungkin terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi yang seperti kita ketahui ya, bahwa Kabupaten Sumedang dideklarasikan oleh Bapak Bupati Sumedang ingin menjadi kabupaten pariwisata. Tentunya ini bukan sebuah tugas yang ringan, karena bagaimanapun juga pengembangan pariwisata ternyata bukan hanya tentang destinasi, bukan hanya cerita tentang kelembagaan, bukan hanya cerita tentang promosi dan industri, tapi di dalam Ya, berarti kan model hotel, ya, parkir, itu kan. ini bisa ada suara yang masuk, Bu Host. Ongkos di lapangan ya bukan ke kita itu mah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari 4 pilar tersebut, dari 4 pilar pariwisata tersebut, memang hari ini banyak hal yang terus kami orkestrasi ya, terus kami tingkatkan terkait dengan bagaimana hari ini dengan adanya potensi jalan tol yang sekarang alhamdulillah berkat keberhasilan para pimpinan kita sanggup melobi bahwa di Sumedang hari ini ada yang kita ketahui ya, ada 6 existing tol yang melintasi Kabupaten Sumedang. Jadi kalau kita misalkan melihat kabupaten lain ya, misalkan Brebes hanya 1, kemudian Batang, Pekalongan hanya 1, Semarang hanya 2, Purwakarta 1, itu pun ditambah 2 dengan yang sebelah sini dengan Bandung Barat. Nah, Sumedang alhamdulillah bisa melobi berkat kerja keras kita semua pihak bahwa kita 6 existing tol dibuka dari 62 km yang membelah Sumedang menjadi 2, kita diberikan akses 6. Padahal kalau dihitung dengan Cileunyi dan Ujung Jaya Utama sebetulnya yang ada 8 existing tol. Jadi ini sebuah peluang ya ke depan bahwa bagaimana meningkatkan kunjungan dengan adanya existing tol yang keberpihakan membuka hampir 8 existing tol. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Juga dengan adanya jalan tol tersebut, ini beberapa bulan sebelumnya di akhir-akhir Desember kemarin 2022, alhamdulillah kita kebanjiran banyak pengunjung. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pada saat kemarin akhir Desember itu di Sumedang berkeliaran banyak plat B, plat D, plat E, bahkan plat H itu ada yang masuk ke Sumedang. Nah, ini kan sebuah iklim yang begitu bagus buat pengembangan kepariwisataan ke depan. Karena bergerak. Nah, karena kenapa pariwisata itu penting? Karena memang beberapa hal yang terkait dengan kepariwisataan bisa menumbuh kembangkan sektor-sektor lain. Dari cerita transportasi, kemudian perdagangan, hotel, restoran, hiburan, pertanian, konstruksi, komunikasi, bahkan jasa-jasa yang lain. Nah, ini kan dengan kenapa pariwisata menjadi pengungkit kalau sekarang kita bercerita tentang penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran. Nah, ini sebetulnya pariwisata bisa berkontribusi banyak. Dengan berbagai macam yang sekarang geliat pariwisata yang ada di Sumedang, banyak destinasi yang dibuka, kemudian juga luar biasa memang pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, menggenjot terus pariwisata di hampir semua kecamatan. Yang terbaru mungkin Bapak Ibu semua pernah melihat adanya Janspak kemarin yang konon katanya sampai bisa membludak pengunjungnya di akhir-akhir tahun, dan alhamdulillah seperti sekarang, termasuk kemarin ketika ada liburan Idul Fitri di bulan Ramadan dan Syawal kemarin.
Nah, inilah kenapa pariwisata ini merupakan sektor yang sebetulnya bisa menjadi bagian dari trigger untuk penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian juga secara dampak ekonomi banyak dari sektor pariwisata bisa menjadi ada dampak langsung, dampak tak langsung, juga dampak lanjutan atau dampak ikutannya, termasuk di situ terkait dengan karyawan, terkait dengan para pengrajin cenderamata, penjual sayuran, buah, makanan, dan seniman-seniman yang bisa ditampilkan dengan banyaknya pengunjung yang hadir ke Kabupaten Sumedang. Terus hubungan pariwisata dengan masyarakat. Ini kenapa di pariwisata selain dari membuka terkait dengan kunjungan dan sebagainya, ini juga sebetulnya dengan potensi Sumedang yang ada bisa menarik para investor pengembangan untuk bisa berkiprah di dunia pariwisata di Kabupaten Sumedang. Ini ditunjang oleh 2 perda yang luar biasa terkait dengan Perda Kepariwisataan 9/2011 dan satu lagi Perda nomor 10/2020. Ini terkait dengan rencana Riparda ya, rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Jadi hari ini ada 4 KSPD di Kabupaten Sumedang, 4 kawasan strategis pariwisata daerah yang digenjot terus oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk dapat bentar. Ya, silakan Pak Kabid dilanjut. Mohon maaf ada gangguan jaringan, Pak. Ini jaringannya memang agak kurang baik nih di kantor. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya ulangi, di Kabupaten Sumedang ini untuk pengembangan atau investasi terkait dengan kepariwisataan kita sudah dinaungi oleh Perda 10/2020, yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau Riparda. Ada 4 KSPD yang ada di Kabupaten Sumedang yang hari ini bisa menjadi terkait dengan KSPD Jati Gede yang hari ini terus kita bangun. Banyak hal yang sekarang juga lagi dinantikan oleh masyarakat terkait dengan satu, Menara Kujang Sapasang. Yang kedua yang terbaru kemarin sudah diresmikan juga Taman Seribu Cahaya. Nah, kemarin ketika liburan di Idul Fitri kemarin lumayan alhamdulillah pengunjung yang ke arah Jati Gede luar biasa, Tanjung Duria, Kampung Buricak Burinong, terus Taman dan lainnya ini mendapatkan limpahan pengunjung yang lumayan cukup signifikan terkait dengan kunjungan yang datang ke Kabupaten Sumedang. Yang keempat KSPD Ujung Jaya. Nah, dengan nanti ada 2 existing tol di sana ya, yaitu Ujung Jaya Sayap dengan Ujung Jaya Utama. Ini kan salah satu pengungkit bagaimana penguatan kawasan strategis pariwisata daerah Ujung Jaya. Jadi ada 4 yang kita menjadi dasar ketika misalkan para pengembang, para investor yang hadir ke Sumedang untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Jadi secara legal, secara dasar hukum
pijakan tadi saya sudah sampaikan bahwa ada Riparda yang menaungi terkait dengan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, dalam Perda tersebut, Perda 10 2020 ini kita menetapkan ada 5 tujuan terkait dengan bagaimana orkestrasi pariwisata di Sumedang, kaitan dengan kualitas dan kuantitas destinasi. Tentunya kami terus sekarang mengupgrade bagaimana destinasi-destinasi ini terus maju, karena bagaimanapun juga dengan segala macam dinamika yang ada, kaitan infrastruktur, kaitan dengan listrik, internet, PJU, kami terus berkoordinasi dengan pola yang disampaikan oleh pimpinan kita terkait dengan bagaimana di cascading ke dinas yang lain, karena bagaimanapun juga dinas pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga berkoordinasi dengan PUPR, berkoordinasi dengan perhubungan, berkoordinasi dengan termasuk kecamatan di dalamnya, bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi. Yang kedua, terkait dengan industri pariwisata. Nah, inti dari permasalahan pariwisata kan sebetulnya bagaimana industri pariwisata ini bisa terus menggerakkan perekonomian. Memang ada dinamika 2 tahun terakhir ini, 2,5 tahun terakhir, yang seperti Bapak Ibu semua ketahui, kita dilanda COVID, dan ini luar biasa nih. Dari cerita PPKM, cerita tentang AKB, PSBB, lockdown, apalagi lah. Nama-nama yang itu termasuk Inmendagri kemarin, leveling. Nah, ini yang memang yang terdampak langsung adalah pariwisata. Bagaimana kemarin kita berjibaku, berkejaran dengan polemik COVID, di mana hotel, kemudian restoran, destinasi, sangat-sangat terdampak langsung. Terkait dengan para karyawan, terkait dengan listrik, internet, PDAM, BPJS, dan lain sebagainya. Luar biasa industri pariwisata. Nah, hari ini kan sudah mulai berdenyut kembali, bangkit kembali, dan ini adalah peluang untuk Kabupaten Sumedang. Makanya saya sangat luar biasa kepada kita juga dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah sinergi banget. Bagaimana kemarin tuh Perda 10 2020 mampu digulirkan, mampu diwujudkan, di mana pariwisata tengah menginjak pandemi. Dan ini saya pikir adalah Perda, mudah-mudahan Perda terbaik yang ada di Republik ini. Kenapa? Karena Perda ini digulirkan ketika kita menginjak pandemi. Jadi di dalamnya ini ada mitigasi kepariwisataan dan ada manajemen krisis kepariwisataan yang tidak ada mungkin di Perda-Perda lainnya di Republik ini. Nah, alhamdulillah dengan Perda itu terkait dengan mitigasi, terkait dengan manajemen krisis, kami wujudkan, kami cantumkan, sehingga pengembangan industri pariwisata ke depan ketika kita menghadapi kendala, kita sudah memitigasi dari awal. Seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan pemasaran. Nah, ini banyak hal yang sebetulnya mungkin Bapak Ibu semua juga alhamdulillah banyak yang membantu dari dinas, dari kecamatan, dari kelembagaan-kelembagaan yang ada di mitra pariwisata, termasuk BPPD di dalamnya. Ini juga terus gencar melakukan promosi pariwisata, termasuk kami 2 minggu yang lalu berkoordinasi langsung dengan CKJT, Citra Karya Jabartol, terkait dengan bagaimana nanti papan penunjuk untuk pariwisata yang di Sumedang kita efektifkan di 6 existing tol, ditambah dengan nanti di beberapa titik bando-bando yang ada jembatan. Kami sudah berkoordinasi bahwa itu bisa digunakan untuk pemasaran pariwisata, untuk promosi pariwisata. Yang keempat, kaitan dengan kelembagaan. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Sumedang hari ini ada 7 kelembagaan yang sudah bermitra. Mungkin di sini hadir Bapak Ibu dari mitra kepariwisataan, mulai dari Asita, PHRI, Pompepar atau Pokdarwis, kemudian Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi, terus Genpari, terus HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kita sudah deklarasikan, dan secara SK dari Pak Bupati itu sudah
sudah diluncurkan bagaimana 7 mitra ini yang sekarang mengawal dalam gabungan industri pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Terus yang tujuan yang kelima adalah bagaimana mengembangkan peran masyarakat komunitas dalam pengembangan pariwisata yang berbasis kreativitas. Alhamdulillah di Disparbudpora Kabupaten Sumedang juga ini ada Sumedang Creative Hub. Nah, ada 17 subsektor yang memang digarap secara holistik di dinas kami, bagaimana terkait dengan 17 subsektor ekonomi kreatif ini juga membantu dalam pengembangan dan pengemasan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, nah ini secara umum ya, memang kami di Disparbudpora sangat gemuk sebetulnya bagaimana kami di Disparbudpora ini dengan semua mitra-mitranya ini mengakar sampai ke desa-desa, sampai ke kecamatan, sampai mungkin diantaranya ada yang sampai RT dan RW gitu. Jadi di kami yang tadi saya sampaikan di pariwisata itu ada 7 kemitraan yang alhamdulillah sampai sekarang juga sinergi. Kemudian di kebudayaan ada Dewan Kebudayaan Sumedang, alhamdulillah juga ini sinergi. Kemudian banyak juga kaitan dengan komunitas seni budaya, PSBS, dan lain sebagainya. Kemudian dari pemuda olahraga, KONI, KNPI, KORMI, dan lain sebagainya. Kemudian dari ekonomi kreatif, tadi Sumedang Creative Hub, dan komunitas subsektor ekrab yang ada 17. Nah ini juga diorkestrasi sama Pak Kadis semua, bagaimana ini mendukung semua untuk mewujudkan Sumedang Kabupaten Pariwisata. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kita secara geografis sangat menguntungkan. Bapak Ibu kalau misalkan pergi ke Pasteur ya, dulu itu pernah 4-in-1. Nah, secara tidak langsung kan sebetulnya untuk masuk ke wilayah Bandung itu udah sangat ada pembatasan. Nah, dengan peluang-peluang tadi, dengan dibelahnya Sumedang oleh jalan tol, ini sebetulnya peluang yang bisa kita tangkap. Bagaimana limpahan-limpahan dari Jakarta, limpahan Bogor, Karawang, Depok, dan segala macamnya, dengan tembusnya Cisumdawu, ini sesuatu yang sangat memudahkan untuk bisa menuju ke Kabupaten Sumedang. Begitu pula dari arah Cirebon. Nanti sekitar di akhir Juli, insya Allah kami tadi berkoordinasi dengan CKJT, bahwa mudah-mudahan ini bisa diresmikan dari mulai gerbang Cimalaka bisa tuntas diresmikan sampai ke ujung Jaya Utama. Nah ini juga peluang yang bagus untuk di Kabupaten Sumedang. Jadi kalau misalkan Sumedang tidak maju ini, ya keterlaluan mungkin ya. Nah secara inilah potret potret kepariwisataan Sumedang. Kami itu sebetulnya ada 109 ODTW. Namun ketika kemarin dilanda COVID, beberapa diantaranya memang ada yang dinamis lah ya, ada yang karena ini kan dipegang oleh di desa di mana, dan beberapa diantaranya memang ada yang masih belum bisa bangkit kembali, dan hari ini ada 74 ODTW aktif. Yang ini ditambah kemarin dengan munculnya yang baru di Jatinangor, di Buricak Borinong, kemudian ada juga di beberapa wilayah Cimanggung, Tanjung Sari berdekatan dengan Ciherang, Taman Puspa, ini ada beberapa yang aktif. Kemudian dari hotel kami punya 33 hotel, alhamdulillah ini juga secara ini terus bergerak ya, apalagi sekarang hari jadi. Barusan saya koordinasi dengan beberapa hotel dengan adanya festival sekolah kemarin, terus tadi ada Dul Sumbang, ada wayang, kemudian nanti Sabtu juga ada dalang Pak Dadan ya, dan hari Minggu kami ada kirab Panji yang dilaksanakan oleh panitia hari jadi. Ini alhamdulillah hotel saya beberapa kali berkomunikasi penuh. Nah itu alhamdulillah dengan beberapa trik dan event bisa hotel kami terjual.
Kemudian dari hotel, dari resto dan kafe lebih dari 150, bahkan kami mencatat terakhir ada 258 rumah makan yang tercatat dalam WA group yang terus-terusan setiap minggu bahkan setiap hari ya kita komunikasi dengan mereka untuk sharing kunjungan ke masing-masing kafe dan restorannya. Selanjutnya, nah ini target kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir. Memang tadi yang saya sampaikan 2,5 tahun kemarin ada dinamika COVID, perkembangan dari kunjungan yang ke Kabupaten Sumedang ada turun drastis, terutama di tahun 2021 dari target kita sekitar 1 juta, kami drop hanya 648.000. Namun ini kita balas di 2022 yang sekiranya target hanya 1.016.000, kami alhamdulillah bisa hampir 1,3 juta yang datang ke Kabupaten Sumedang. Sehingga pimpinan menetapkan sebuah target baru bahwa tahun 2023 minimal target 1,5 juta kunjungan, dan ini saya pikir mudah-mudahan lah, karena terakhir data kunjungan yang di hari libur Idul Fitri kemarin beberapa tempat ada yang sampai berapa hari yang sudah mencapai 50.000 bahkan 60-80.000. Jadi target kami insya Allah 2023 optimis bisa mencapai target 1.500 1,5 juta kunjungan. Nah selanjutnya sekarang terkait dengan perpajakan ini kita nanti diskusi dengan Bapak Ibu yang ada di Bapenda ya, karena di Undang-Undang 1 tahun 2022 itu tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini ada nomenklatur PBJT yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Nah ini secara kalau di Kabupaten Sumedang ini kan sepertinya belum diberlakukan. Nah ini apakah hal ini sebetulnya bisa dilakukan atau tidak, mungkin menjadi nanti bahasan dalam pembahasan nanti ya. Ini diantaranya objek PBJT itu ada kaitan makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan. Nah ini saya sampaikan di sini untuk minta nanti pembahasan. Kita lanjutkan saja. Nah ini di Undang-Undang 1 2022. Termasuk juga pengecualian-pengecualiannya. Ini sebagai bahasan dalam rapat Zoom kali ini ya. Nah, namun kan di sini juga banyak dari WP ya, mitra-mitra kami. Jangan sampai juga ngelihat yang bagus terkait dengan pariwisata ini jadi beban, Bu Kiki. Bagaimana nanti justru kita kalau di dinas pariwisata kami sangat punya karena ini dan mitra-mitra kami sering diskusi ya, bagaimana hal-hal seperti ini ada sinergi tengah lah. Ada jalan yang baik bagaimana PAD naik, tapi juga pengusaha jangan merasa tertekan juga, kemudian kunjungan yang tadi kami targetkan bisa tercapai. Nah, dengan Undang-Undang 1 2022 tadi. Nah, ini yang saya sampaikan sengaja di Zoom meeting kali ini ada hal yang unik Pak, Bu, yaitu terkait dengan Perda 9 2011 tentang kepariwisataan, di mana salah satu amanatnya bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah, nih untuk ini saya highlight ya, untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada anggaran pendapatan belanja daerah paling tinggi 10% dari realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran, rumah makan di tahun sebelumnya. Nah ini yang menjadi pembicaraan hangat kami dengan beberapa mitra, bagaimana nanti BPPD, karena BPPD ini adalah gabungan dari semua unsur-unsur. Ini ada 7 ya, unsur penentu namanya. Di dalamnya ada PHRI, ada Kompepar, ada ASITA, ada HPI, termasuk juga beberapa dari akademisi dan media. Jadi bagaimana nanti mungkin ini juga saya sengaja disampaikan di sini, bagaimana terkait dengan adanya
dana untuk yang dikembalikan lagi ke menjadi promosi pariwisata di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, kalau ini selanjutnya ini terkait dengan Tensra ya. Kita lanjut saja. Nah, terkait dengan target kami di Sparbudpora, kami memang ditarget untuk dapat penerimaan pendapatan sekitar 80 juta. Itu pun berkaitan dengan kerjasama kami dengan Kampung Makmur, Bu Kiki. Nah, ini kemarin tahun 2022 memang kita belum sampai mencapai target 100%. Karena beberapa dinamika terakhir Kampung Makmur kan juga akhirnya dapat menggandeng The Lodge ya, sehingga yang kemarin kita tekankan bagaimana peningkatan di tahun 2023 bisa mencapai target, yaitu dengan cara menggandeng hari ini menjadi berubah namanya menjadi Taman Seribu Cahaya. Kami hanya ini dari 3/4-nya kami sudah bisa capai. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 sekarang bisa tercapai 100%. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, kami paparkan. Selanjutnya dilanjutkan mungkin dengan diskusi dengan Bapak Ibu. Hatur nuhun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabid Pariwisata Bapak Elan Rohelan Nagari SSI atas penyampaian materinya. Dan nanti Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan diskusi, namun selanjutnya atau sebelumnya kita sampaikan dulu materi yang kedua dari narasumber kita yang kedua, yaitu tentang optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Ibu Raden Ida Malraida. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para perwakilan dari SKPD, khususnya Pak Kabid Pariwisata selaku narasumber, kemudian Bapak Ibu dari kecamatan, serta Bapak Ibu perwakilan dari wajib pajak selaku mitra kami, dan mungkin ada dari PHRI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah yang mungkin nanti ini akan terkait dengan masalah pengembangan sektor pariwisata yang dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum dari pajak daerah yaitu adanya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Bapak dan Ibu mungkin tentang pajak sudah tidak asing lagi, bahwa pajak daerah itu yang kemudian disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa ada 11 pajak yang kita kelola di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Pada saat ini saya menyampaikan 9 jenis mata pajak di luar PBB dan BPHTB karena memang ini sebelumnya sudah disampaikan.
Dari 9 jenis pajak itu diantaranya ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan pajak, jalan, kemudian parkir, air tanah, sarang burung walet, dan minerba. Yang terkait dengan sektor pariwisata, barangkali di sini adalah pajak hotel, restoran, dan hiburan, serta berdampak pada parkir, sudah barang tentu ya untuk pajaknya. Bapak dan Ibu, bahwa di dalam pemungutan pajak itu ada 2 sistem. Yang pertama sistem self assessment, dan adalah pajak yang diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, yaitu diantaranya ada pajak hotel, restoran, hiburan, PPJ, minerba, parkir, dan sarang burung, serta BPHTB. Dan selebihnya itu adalah sistem official assessment, di mana pajak yang dihitung, diperhitungkan, atau dibayar, dan dilaporkan berdasarkan penetapan pimpinan daerah, yaitu pajak reklame, air tanah, dan PBB. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan di sini bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2022 sampai 2023, khususnya bagi 3 pajak tadi yang terkait dengan pariwisata. Di sini pajak hotel pada tahun 2022 kita mempunyai target 3.200 juta. Sedangkan realisasi kita mencapai 4.028 juta lebih. Kenapa demikian? Ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid barangkali bahwa untuk Bapenda dalam menentukan pajak itu memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus kolaborasi atau kerjasama dengan SKPD terkait atau lembaga atau pihak-pihak swasta. Sehingga pada kesempatan itu pada tahun 2022 ini kenapa kita bisa naik? Pertama memang ini dampak dari setelah COVID ya. Kemudian juga ada event Pak, event MTQ itu berdampak Pak bagi pajak hotel. Kemudian ada kegiatan apa ya tuh Pak yang olahraga tradisional itu. Nah, setelah MTQ itu juga kita berdampak, dan alhamdulillah pada tahun 2022 pajak hotel bisa melebihi target. Begitu juga dengan pajak restoran Pak, dari 20 miliar ini kita bisa melampaui menjadi 20.319 juta. Nah, ini juga mungkin salah satunya betul tadi bisa berdampak dari jalan tol, kemudian banyak event-event tadi, dan salah satunya hotel dan restoran ini dari adanya kunjungan dari kabupaten kota Pak ke Kabupaten Sumedang. Walaupun secara tadi saya pernah sempat ketemu dengan Pak Aris dari BPPD ya Pak ya. Beliau mengatakan bahwa memang untuk kunjungan dari kabupaten kota ini belum optimal Pak, masih mereka harusnya misalkan kalau mereka 1 bis berarti kan harus dia pesan di Sumedang itu sekian hotel, tapi kenyataannya beliau menyampaikan bahwa jadi asal ayah wenu di Sumedang, jadi ngan 2 gitu, yang lebihnya di Bandung. Nah, itu juga mungkin jadi permasalahan nanti ke depan bagi kita, bagaimana supaya yang berkunjung itu betul-betul memang semua harus nginep di kita. Nah, untuk pajak hiburan juga demikian Pak. Nah, untuk pajak hiburan barangkali Pak ini agak sedikit mau mempertanyakan juga nanti ke Pak Elan terkait dengan pajak hiburan untuk karaoke Pak. Ini kenapa 2,7 ini bisa melampaui
target karena memang ini berasal dari sinema yang ada 2 di Kabupaten Sumedang, Pak. Yang pertama sinema yang di Teh Asri ya, di AP, kemudian yang kedua ada sinema yang di Jatos. Biasanya itu pada hari-hari libur atau hari-hari besar itu ada film-film tertentu yang mereka putar sehingga bisa memberikan pajak lebih dari yang biasa mereka setorkan. Kemudian di samping masalah target tersebut, kita juga untuk peningkatan PAD ini ada beberapa permasalahan, Pak. Permasalahan yang sering timbul di dalam pemungutan pajak. Yang pertama, belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang kita lakukan. Kemudian adanya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah. Kemudian masih kurangnya kepekaan daerah dalam menentukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Nah, ini mungkin sekarang sudah muncul ya. Sekarang sudah begitu banyak tadi Pak Kabid Pariwisata mengembangkan bagaimana dari sektor pariwisata. Kemudian lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kemudian masih lemahnya kualitas SDM aparatur yang ada, kemudian masih lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan masih adanya penolakan dari para pelaku usaha untuk memakai sistem baru atau digitalisasi. Namun demikian kita juga melakukan beberapa upaya, barangkali beberapa upaya bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan pajak daerah. Yang pertama adalah mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan pendataan ulang terhadap pajak wajib dalam peningkatan pajak daerah. Kemudian kita juga akan melakukan peningkatan kinerja dan profesionalisme bagi SDM. Kemudian adanya koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait seperti pariwisata, kemudian Diskominfo terkait dengan internet yang sering dikeluhkan oleh para wajib pajak, kemudian juga lembaga terkait dan pihak swasta. Nah, di sini juga mungkin dari kita kolaborasi atau kerjasama dengan pihak PHRI, bagaimana mereka bisa mendukung dan bisa mengeksplor pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga membantu untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kemudian kita juga akan meningkatkan pengendalian dan pengawasan, pembinaan dan evaluasi pendapatan daerah. Di dalamnya kita lakukan monitoring secara rutin dan kita juga sering melaksanakan checker ya untuk monitoring khususnya untuk restoran-restoran yang ada di Kabupaten Sumedang. Kemudian menyelenggarakan sistem digitalisasi atau komputerisasi penerimaan pajak, dan ini sudah kita mulai laksanakan dengan memasang tapping box di restoran-restoran atau hotel dan tempat hiburan serta parkir yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa hasil kegiatan dari intensifikasi dan ekstensifikasi, di mana kita sudah mempunyai jumlah wajib pajak yang terdaftar sampai tahun 2023 ini untuk restoran itu sebanyak 244 WP, kemudian hotel 50 WP, hiburan itu 42 WP, Pak, parkir 109. Nah, dari jumlah tersebut ada yang aktif dan yang tidak aktif. Jumlah yang aktif yang masih beroperasi itu restoran hanya 156 WP, Pak. Dan hotel 42 WP, hiburan 27 WP, dan parkir 59 WP. Nah, jumlah yang tidak aktif itu dikarenakan tutup dan tidak beroperasi ini biasanya dampak dari COVID yang lalu, mereka tutup dan belum kebuka kembali. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya
pariwisata yang sudah dieksplor banyak, kemudian juga akses tol yang ada, sehingga restoran yang tidak aktif itu bisa aktif kembali, karena lumayan banyak nih restoran aja sudah 88 WP, kemudian hotel itu 8 WP, hiburan 15 WP, dan parkir 50 WP. Nah, kemudian untuk hasil ekstensifikasi selama tahun 2023 kemarin sampai setelah Idul Fitri nih, setelah Idul Fitri kita melakukan ekstensifikasi sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa kita mendapatkan restoran ini campur ya? Ya, restoran itu dan beberapa restoran hotelnya itu ada 112 WP, dan yang sudah terdaftar menjadi WP itu 59, dan ini juga terus bertambah dari hari ke hari. Banyak yang menghubungi kita, mereka akan daftar menjadi wajib pajak. Ya, mudah-mudahan ini juga terus meningkat dan terus bertambah untuk jumlah dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Sumedang tadi sudah disampaikan bahwa kami sudah memasang alat perekam data transaksi. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk peningkatan pendapatan pajak daerah. Ini baru di 4 sektor pajak. Yang pertama di restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Nah, ini sudah kita punya aturannya sesuai dengan Perbup nomor 70 tahun 2018. Ini ada ketentuan-ketentuan bagaimana mereka bisa dipasang tapping box atau alat perekam data. Ini alat perekam data itu ada 2 macam. Ada yang berbentuk tapping box, ada yang berbentuk PDT. Nah, kemudian kita juga lagi mencoba untuk memakai dengan vendor lain, yaitu Smartex 365. Nah, ini belum kita evaluasi, ada beberapa restoran yang sudah dipasang Smartex 365. Nah, kemudian ini kita perlu sampaikan khususnya kepada para wajib pajak bagaimana supaya mereka bisa menyampaikan atau dalam proses tata cara penginputan STPTD, surat pemberitahuan pajak daerah. Yang pertama mungkin nanti ini bisa ditambahkan oleh Bu Kiki sendiri ya Bu ya, untuk bagaimana mereka bisa memakai pembayaran secara elektronik. Ini wajib pajak membuka aplikasi Sipadu, kemudian dimasukkan user dan passwordnya, kemudian wajib pajak memilih objek pajak sesuai dengan pajak yang akan dilaporkan, kemudian wajib pajak mengisi formulir SPTPD, wajib pajak mengisi masa pajak, wajib pajak mengisi omset pajak, wajib pajak mengupload rekap laporan pajak, kemudian wajib pajak mendownload nomor bayar, dan wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank Jabar Banten sesuai dengan nominal yang tertera di nomor bayar. Kemudian pembayaran bisa langsung datang ke BJB via transfer ATM, M-Banking BJB, dan transfer via bank lain. Nah, perlu kami sampaikan di sini, dan memang ini perlu diperhatikan oleh para wajib pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK kemarin, ini ada beberapa yang menjadi pertanyaan dari BPK, terutama kepada wajib pajak yang tidak melaporkan, sudah mendaftar, tetapi tidak pernah melaporkan per bulannya. Nah, ini perlu diperhatikan Pak, Ibu, selaku wajib pajak. Jadi diharapkan para wajib pajak untuk melaporkan omset atau potensi yang didapat setiap bulannya dengan jelas dan jujur. Barangkali jangan sampai
ini tidak melaporkan sama sekali, gitu ya. Ini akan menjadi pertanyaan bagi pemeriksa apabila ada wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan setiap bulannya. Dan ini diharapkan kepada Bapak dan Ibu, sekecil apapun yang didapat itu tetap dilaporkan. Kalaupun nol sekalipun, silakan untuk dilaporkan nihil, ya. Nah, yang kedua, ini masih ada wajib pajak yang melaporkan flat. Nah, ini flat. Ini ada beberapa wajib pajak hotel yang melaporkan flat, dan ini juga menjadi pertanyaan dari pihak pemeriksa. Nah, kita harapkan untuk melaporkan sesuai dengan potensi yang didapat. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana sanksi administrasi menurut Perda nomor 1 tahun 2000 tentang pajak daerah. Apabila wajib pajak yang tidak mengisi dan menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pertama penempelan stiker peringatan, kemudian pembekuan atau penutupan tempat usaha sementara, dan yang ketiga pencabutan izin tempat izin usaha. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada semua wajib pajak untuk bisa melaporkan setiap bulannya. Dan kemudian ada sanksi pidana juga sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 18. Pertama, apabila wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD dan mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, maka ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, kedua, apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman selaku wajib pajak barangkali. Nah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya kita bisa diskusi, Ibu Kiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah menyampaikan materi tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan pajak daerah, khususnya untuk 9 jenis pajak ya Bu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta bincang pajak yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah masih bisa fokus ya Bu, mudah-mudahan walaupun memang pelaksanaan bincang pajak itu di jam-jam rawan, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ataupun diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pendapat ataupun masukan ataupun pertanyaan pada para narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini. Kami persilahkan. Ya, silakan Ibu Nani. Mangga Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama, silakan. Iya. Menarik ya yang disampaikan tadi oleh 2 narasumber. Walaupun saya hanya melihat sekilas ya pas tadi di akhir-akhir yang pariwisata ya. Cuman dari tadi yang disampaikan untuk pengembangan pariwisata ternyata kita banyak mengambil dari ini ya, dari potensi potensi alam dan potensi masyarakatnya gitu. Nah, dari hal tersebut nih, apakah Dinas Pariwisata sebagai leading sektor utama untuk peningkatan pariwisata sudah merasa cukup dengan cross cutting yang ada di kabupaten ya terkait dengan peningkatan pariwisata.
Coba mungkin bisa dilihat lagi ya cross-cutting-nya di mana, karena saya lihat di situ banyak sekali kita berhubungan dengan desa ya, berarti terkait dengan dinas pengampunya juga ada DPMD di situ, ada kecamatan-kecamatan harusnya sebagai pembina desa ya. Karena tadi terlihat ada desa wisata atau dan yang lainnya gitu. Terus terkait juga dengan BUMD ya. Terus ada juga mungkin terkait dengan sarana prasarana jalannya dengan PU. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana itu cross cutting-nya sudah dirasa cukup atau sudah terpenuhi belum? Jadi jangan sampai permasalahan yang kita hadapi di saat itunya tidak tepat berarti kan kurang optimal ya. Misalnya gini, pada saat kita bertanya ke ini kan kita mengedepankan untuk peningkatan pariwisata. Kita berpikir kalau PU itu sangat berperan di dalam peningkatan pariwisata terkait dengan sarana prasarana jalan. Nah, begitu kita tanya ke PU berapa kilometer jalan yang sudah dibuat atau diperbaiki terkait dengan peningkatan pariwisata. Ternyata PU pun tidak punya data misalnya. Nah, harusnya kan kalau cross cutting itu jelas ya. Kalau cross cutting-nya ke PU juga punya data terkait dukungan dia ke pariwisata. Begitu juga ke dinas-dinas yang lainnya. Itu satu ya. Nah, terus yang kedua terkait dengan peningkatan PAD, ini mungkin berhubungan juga dengan sekarang dengan gebiarnya pembuatan NIB ya. Nah, untuk peningkatan NIB ini, Dinas Pariwisata pun punya satu kegiatan untuk melakukan monitoring terkait dengan NIB yang sudah turun. Yang ternyata di situ banyak sekali salah penginputan KLBI sehingga yang seharusnya masuk ke UMKM ternyata masuk ke Disbudpar. Cuman intinya yang saya garis bawahi adalah Disbudpar sudah melakukan monitoring ke lapangan sehingga dia tahu persis apakah NIB ini kenyataan di lapangannya usahanya ada atau tidak gitu. Nah, ini akan berhubungan dengan data NIB yang diberikan kepada Bapenda gitu. Tetapi saya lihat data NIB yang di Bapenda itu juga belum dioptimalkan untuk meningkatkan untuk menjadi data potensial dan menjadi data wajib pajak gitu ya. Salah satu permasalahannya adalah tadi karena begitu banyaknya, kalau nggak salah sampai 1.800-an lebih gitu ya, kalau nggak salah si data NIB yang sudah diserahkan PTSP ke Bapenda gitu untuk diolah menjadi data potensial. Berarti kalau ada koordinasi yang baik antara Bapenda dengan dinas-dinas teknis seperti Disbudparpora, Indag UMKM gitu, dan yang lainnya terkait dengan monitoring itu kan bisa dijadikan input ya. Input yang bagus untuk membuat pemetaan untuk data potensial gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin yang terkait dengan pariwisata dan koordinasi antara Bapenda dengan terkait dengan EB. Nah, terus yang kedua ini dengan Bapenda ya, sejauh mana pengendalian dan pengawasan yang sudah dilakukan untuk peningkatan pajak. Ini terkait dengan self assessment ya, karena saya belum melihat secara jelas gitu untuk pengendalian dan pengawasan terkait self assessment ini seperti apa. Terus yang selanjutnya atas inovasi yang sudah dilakukan sejauh mana evaluasi yang sudah dilaksanakan sehingga tadi ya begitu disebutkan bahwa sudah dipasang tapping block di restoran sebanyak 68, hotel 10, hiburan 6, parkir 4 gitu. Nah, atas dipasang itu apakah sudah signifikan terhadap peningkatan pajak? Jadi jangan sampai seperti ini ya, kita menganggap itu satu inovasi, ternyata di saat inovasi itu dilaksanakan hasilnya tidak signifikan. Itu mungkin ya yang untuk hasil evaluasinya. Terus selama ini untuk mendapatkan data potensial tadi sehingga menjadi data wajib pajak apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapenda. Itu saja mungkin Bu. Data potensial. Terima kasih Ibu Nani. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, padat. Baik, silakan untuk narasumber yang akan menanggapi. Kami persilakan yang pertama dari Dinas Pariwisata. Yang pertama itu bagaimana pengembangan pariwisata, apakah Disparpora sudah merasakan cukup dengan pengembangan pariwisata dan proses cross cutting dengan SKPD terkait pengembangan wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Silakan Pak Kabid. Oke. Terima kasih Ibu Nani.
terkait Iya, dengan sudah cross dibahas. cutting, Bagus. ini kita cerita dulu sedikit ya. Memang kalau kami ke lapangan itu selalu ada 4 permasalahan pokok yang selalu menjadi masukan buat Dinas Pariwisata. 1 terkait dengan infrastruktur jalan, yang kedua terkait dengan PJU, yang ketiga terkait dengan penyediaan listrik, yang keempat internet. Nah, dari 4 masukan tadi, infrastruktur ini selalu mendominasi, hampir 80% itu terkait dengan bagaimana sarana dan prasarana yang menuju ke destinasi-destinasi. Setelah kami mapping, ini kami memang kalau secara umum cross cutting yang kami lakukan ini sering juga kami diskusi dengan PUTR ya, terkait dengan bagaimana mengajukan menjadi jalan strategis, Bu Nani. Kami di 2021 kami mengajukan 8 jalan menuju destinasi yang menjadi jalan strategis. Nah, namun memang mungkin ya ini juga jadi PR besar kami karena 80% tadi memang selalu masukan yang dari destinasi itu terkait dengan infrastruktur. Nah, ini juga menjadi satu hal yang selalu kami tajamkan, Bu Nani. Kami berkoordinasi dengan PU karena bagaimanapun juga ya kalau jalan itu kan ada di kewenangan teman-teman kita di PU, dan insya Allah memang secara kita maksimal kami rasa beberapa hal diantaranya sudah kami sampaikan ke PU baik itu lisan ataupun tertulis. Namun sekiranya memang ini juga kalau secara umum ya saya juga terus meningkatkan koordinasi yang lainnya. Contohnya misalkan sekarang lagi gebar desa wisata. Kami sekarang menggodok Perda inisiatif dari DPRD dan kami bersinergi penuh dengan teman-teman di BPMPD terkait dengan orkestrasi desa wisata. Karena desa wisata sendiri ya ini selalu menjadi sebuah bahasan yang sangat menarik ya. Desa wisata ini kuncinya mau desa atau wisata. Kalau cerita tentang kata kuncinya desa berarti Undang-Undang 6 tuh. Tapi ketika kata kuncinya wisata ini akan kembali ke Dinas Pariwisata. Nah, dengan kemarin kita membuat Perda Desa Wisata dan akhirnya kami juga sekarang susun juga Perbuknya, kami bersinergi cross cutting dengan teman-teman di BPMPD. Juga kami sampaikan bahwa 80% destinasi di Kabupaten Sumedang itu kan lebih ke arah alam. Sehingga sebetulnya terkait dengan listrik dan lain sebagainya ini sangat penting juga. Kami berkoordinasi juga dengan PLN, dengan yang lainnya ya. Karena rata-rata pemahaman pariwisata ini selalu bercerita tentang siang hari. Nah, kami selalu menyampaikan bahwa pariwisata ini sebetulnya ada potensi besar juga di kondisi malam hari gitu ya. Dengan misalkan lampion, kemudian pakai permainan lampu, obor dan lain sebagainya. Nah, terkendala memang ketika perbukitan ini kan pada biasanya itu jalan yang menuju ke sana, listrik yang menuju ke sana. Ini perlu peningkatan juga. Tapi kami memang beberapa di antaranya sudah kami lakukan dengan Dinas PU, kemudian dengan teman-teman di PLN, dengan teman-teman di BPMPD, termasuk kayak di perhubungan, kaitan dengan marka, kemarin dengan Bapeda, dengan CKJT. Namun memang kalau saya rasa sih memang kita perlu terus meningkatkan ya Bu Nani, karena bagaimanapun juga dengan 100 sekian ODTW, dengan 74 yang aktif ini kan tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Ada juga yang daerah-daerah yang memang kayak daerah Cigumentong, daerah mana itu kan lumayan ya. Kami terus berupaya lah bagaimana meningkatkan cross cutting dengan teman-teman yang lain, termasuk juga bukan hanya kan kalau sekarang istilahnya ada cross cutting, ada cascading, dan sekarang satu lagi program nih crossfire. Ini tembakan bolak-balik katanya. Jadi selain daripada kita lakukan cross cutting, cascading juga kami crossfire juga dengan BPJS, misalkan dengan Bank Sumedang, dengan perbankan, dengan BRI dan lain sebagainya. Cuma memang saya juga merasa ya bahwa ini memang harus terus ditingkatkan karena dengan jumlah yang begitu banyak, dengan luas yang begitu subhanallah luas ya, Sumedang alhamdulillah 2 kalinya Singapura.
Nah, ini kami terus lakukan, Bu Nani. Itu yang terkait dengan cross cutting. Apalagi Bu Kiki? Satu lagi Pak, mungkin tadi Bu Nani juga menanyakan bagaimana pemanfaatan NIB, sejauh mana monitoring dari Dinas Oh iya. Pariwisata ya terkait untuk kondisi di lapangannya, apakah memang kesesuaian antara jenis usaha, dan mudah-mudahan nanti bisa dijadikan potensi untuk data potensial untuk peningkatan PAD itu Pak. Oh iya. Nah, ini menarik nih. Ini kami beberapa kali rapat dengan teman-teman di perizinan terkait dengan NIB. Memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nani. Di lapangan itu banyak yang sekiranya sepertinya memang bukan kewenangan Dinas Pariwisata ya. Namun dalam input sepertinya di desa atau mungkin di mana gitu ya, itu menginput sektor-sektor yang mungkin di sana ada yang diklik misalkan rumah makan atau apa gitu. Nah, ternyata di lapangan kami coba di sampling hampir 1.000 sekian ya, dari hampir 3.000 itu ya, udah hampir mencapai 1.000 kami coba. Itu diantaranya memang ada kayak para pedagang seblak keliling gitu, ada bakso tahu. Nah, ini kan sebetulnya mungkin lebih ke arah UMKM. Ini juga alhamdulillah Bu Nani ya masukannya, dan kami juga sudah ngobrol juga dengan Bu Nani. Ini di perizinan ini gimana ya untuk bisa bahwa di daerah ya, bahwa di desa ketika menginput itu memang harus seperti apa yang sesuai gitu ketika mengeklikkan NIB itu. Karena kami benar-benar kelimpahan kemarin tuh, sampai ke pelosok-pelosok, sampai tukang bakso keliling, tukang tahu masuk NIB-nya ke pariwisata. Nah, sepertinya kan itu lebih cocok ke Indag gitu ya. Memang ini benar pengalaman kami juga ketika pengecekan beberapa sampel NIB. Nah, ini ada yang tidak sesuai kenyataan, dan bahkan ada yang berhenti usaha gitu ya karena mereka dulu COVID, kemudian karena kebutuhannya mereka misalkan mudah-mudahan setahun kemudian mereka dapat punya modal kembali, kemudian bisa berdagang kembali. Nah, mereka mengajukan NIB ini, padahal di lapangan adalah lebih ke sektor UMKM. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Bu Nani, ini juga pernah kita diskusikan. Jangan, harus ada sosialisasi juga ya ke teman-teman di desa mungkin untuk mengeklikkan NIB biar sesuai kondisinya, dan nanti leading sektor dinas pengampunya memang tepat gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Kabid atas penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin untuk Bu Kabid dari Bapenda, Bu tadi masih tentang pemanfaatan data NIB, sejauh mana bisa dijadikan sebagai bahan dalam penggalian potensi PAD terkait dengan data dari NIB untuk menjadi data potensial untuk peningkatan pajak daerah, dan juga pengendalian pengawasan untuk pajak self assessment. Silakan Bu. Terima kasih Bu Nani. Terkait dengan data NIB tadi, barangkali memang betul kami data NIB yang dari perizinan ini kami belum memanfaatkan secara optimal, karena data yang dia serahkan itu kan 1.800 itu aja seperti itu. Jadi tidak pada pemilahan apakah itu restoran, apakah itu hotel, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memverifikasi satu-satu. Memang ini agak memerlukan waktu yang lumayan panjang. Namun demikian barangkali kami juga dari Bapenda berupaya untuk melihat data potensial yang ada dari NIB itu, kemudian kita manfaatkan untuk bisa data potensial itu untuk bisa menjadi wajib pajak. Nah, dari 1.800 itu kita akui memang baru beberapa ratus yang bisa kita pilah mana yang bisa untuk dijadikan wajib pajak dan yang tidak. Karena memang itu datanya menyatu gitu ya, menyatu. Jadi memang harus di sisi satu-satu gitu kan untuk data dan dari NIB.
Kemudian sejauh mana peningkatan pengawasan dan pengendalian bagi yang self assessment, kita untuk pengendalian dan pengawasan terhadap wajib pajak yang melakukan self assessment ini juga sering kita laksanakan untuk monitoring ya, monitoring ke lapangan, kemudian kalau memang ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, ini kita bekerja sama dengan bidang pengendalian dan evaluasi pajak daerah. Kita sering ke lapangan, kemudian kita juga melaksanakan pemanggilan dan lain sebagainya yang itu dilaksanakan oleh bidang SIPD. Kemudian untuk apakah tapping box ini dengan inovasi tapping box ini ada peningkatan? Alhamdulillah Bu, dengan adanya tapping box ini kita terbantu untuk bisa meningkatkan pendapatan pajak daerah, walaupun memang ada beberapa masalah di lapangan. Kadang-kadang ada wajib pajak yang memang rada-rada bandel gitu ya. Rada-rada bandel, dia dipasang tapping box, tapi begitu kita mau monitoring, mereka pasang, kadang begitu kita keluar dia cabut. Nah itu juga yang perlu terus kita monitoring dan perlu kita evaluasi terkait dengan tapping box ini. Dan insya Allah kita juga lagi merevisi Perbup tentang penerimaan pajak secara online dan offline ini, yang dimana nanti di dalamnya ada beberapa pasal yang akan dimasukkan ke dalam Perbup tersebut. Untuk data potensial yang sudah kita dapat, ini kita sudah mengupayakan beberapa data potensial untuk menjadi wajib pajak seperti yang tadi saya sampaikan, dan dari hari ke hari ini juga mereka mulai bersedia untuk menjadi wajib pajak. Mudah-mudahan ini ke depan data potensial ini akan terus bertambah dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Sumedang. Itu barangkali Bu Kiki. Baik, terima kasih Bu Kabid atas penjelasannya. Silakan mungkin Ibu Nani atau Bapak dan Ibu yang lainnya ingin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan ataupun saran bagi kami, khususnya Bapenda Kabupaten Sumedang, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang pada saat ini memang kami terus berinovasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah. Di dalam peningkatan pajak daerah ini kami terus berinovasi khususnya dalam memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak masyarakat juga, terutama dalam pembayaran pajak daerah. Khususnya untuk pembayaran pajak daerah kami sudah melaksanakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan memanfaatkan atau memperluas kanal-kanal pembayaran, yang diantaranya yang terbaru adalah dengan memanfaatkan kanal KRIS yang bisa langsung di-scan melalui m-banking yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing lagi untuk bertransaksi di dalam masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk yang lainnya, silakan Bapak dan Ibu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber yang masih hadir bersama-sama kita pada siang hari ini, kami persilakan. Boleh minta ini penjelasannya tadi sedikit Bu? Ya, silakan Bu Nani, mangga. Ya, terkait tadi ya, salah satu peningkatan untuk PAD itu dengan meningkatkan koordinasi. Nah, tadi belum terjawab ya yang koordinasi antara hasil penelusuran dari Disbud Parpora terkait dengan rekomendasi teknis yang dia berikan ya dengan Monepnya, dikaitkan dengan verifikasi data NIB yang 1.800 yang di Disbudpar gitu. Apakah itu ada korelasi untuk bisa saling mendukung nih hasil dari Monep yang dilakukan Disbud Parpora atau mungkin dinas teknis lainnya dengan Bapenda, sehingga kita tidak dari nol gitu untuk
untuk memverifikasi data NIB yang dari PTSP-nya itu Bu mungkin Bu. Mumpung sekarang disebut parnya ada ya. Ya, silakan Bu Kabid mungkin untuk dijawab. Kalau misalkan NIB yang kita memang belum ya Pak Elan, Siap ya. belum berkolaborasi. Nanti memang rencananya memang ke depan barangkali kita bisa memanfaatkan NIB bersama sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan data potensial yang ada di NIB itu. Ya. Ini alhamdulillah juga nih pertemuan ini akhirnya menjawab ini juga kita Bu di Dispar. Kita sudah beberapa kali gitu ya monitoring ke lapangan seperti yang tadi disampaikan. Dan ini sebetulnya bisa dijadikan ini Bu, bisa dijadikan rujukan terkait dengan hasil yang kita telusuri hampir berapa lah gitu. Tidak 1.800, kalau di kami itu hanya mungkin sekitar hampir 1.000 lah. Terakhir tuh kami sampai 600 sampai 800. Nah, itu bisa dijadikan juga ini alhamdulillah nih. Tapi di dalamnya memang banyak dari NIB di kecamatan yang sepertinya pas ngeklik tidak ke ranah UMKM tapi jadi ranah restoran. Ibu Nani? Siap Pak. Nah, ini Semoga juga pemanfaatan datanya bisa ini ya, ya, bisa berguna untuk peningkatan PAD. Dan ini juga mungkin nanti kita koordinasi dengan perizinan Bu. Kalau secara ini kan sudah disampaikan ke perizinan, berapa kali tertulis juga ada bahwa di lapangan memang ada beberapa NIB yang nyebrang ke Dinas Pariwisata. Baik, cukup mungkin Bu Nani atau bagaimana Bu? Ada tambahan? Siap, terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Kabid juga Pak Kabid dari Dinas Pariwisata atas penjelasannya. Silakan Bapak dan Ibu selanjutnya yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat, silakan Bu. Ada mungkin yang ingin disampaikan terkait tentang pengelolaan pendapatan daerah. Mungkin kaitan dengan pemanfaatan NIB tadi ya Bu Kabid, karena memang betul sekali bisa dijadikan sebagai data potensial untuk menjadi calon wajib pajak daerah. Namun demikian kita pun tetap ya Bu ya, karena memang ada syarat-syarat khusus ataupun dari NIB itu tidak semuanya bisa dijadikan untuk langsung ditetapkan sebagai wajib pajak daerah ya Bu ya, karena memang seperti restoran ataupun kafe ataupun rumah makan pun ada berdasarkan peraturan itu kan ada omset minimal yang memang harus dicapai terlebih dahulu untuk bisa ditetapkan sebagai wajib pajak daerah ya Bu ya. Iya, ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu dari SKPD atau mungkin dari kecamatan Bapak dan Ibu, karena memang dalam optimalisasi pendapatan asli daerah ini kami pun khususnya dalam pengelolaan pajak hotel, restoran, pajak hiburan dan juga pajak parkir yang khususnya di wilayah-wilayah kecamatan yang memang memiliki atau wilayahnya terdapat wajib pajak tersebut. Mudah-mudahan apabila ada ataupun mungkin ada wajib pajak ataupun perusaha-usaha baru yang baru dibuka di wilayah Bapak dan Ibu pun dapat diinformasikan kepada kami Bapenda, dan mudah-mudahan bisa kami dijadikan data ya Bu ya untuk calon wajib pajak baru, dan mungkin kedepannya bisa menjadi atau berpotensi untuk menambah dana bagi hasil bagi wilayah kecamatan dan desa yang merupakan lokasi dari objek pajak tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengembangan ataupun penambahan objek-objek wisata baru itu juga ada kolaborasi ataupun kerjasama dari wilayah khususnya desa dan kecamatan dapat menginformasikan potensi ataupun jenis-jenis usaha pariwisata, baik itu hotel, restoran maupun hiburan kepada Bapenda Kabupaten Sumedang yang mudah-mudahan bisa menjadi potensi untuk wajib pajak baru. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya masih ada waktu sekitar 5 menit.
Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali dari Bapak Ibu dari desa, kecamatan, dari SKPD, dan juga para narasumber. Cukup Bapak Ibu? Itu ada pertanyaan yang di chat, Oh. Bu Kiki, dicek, silakan. Sebentar, sebentar. Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Hidayatullah terkait perkembangan aplikasi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sudah sejauh mana. Karena sudah mulai yang pengen non tunai pembayarannya khususnya dari usaha jasa dan makanan cepat saji. Silahkan Ibu Kabid bisa akan menjelaskan atau menjawab atau bagaimana, silakan Bu. Retribusi ya Bu ya. Ya, Perkembangan aplikasi retribusi pelayanan sejauh mana karena sudah mulai pembayaran khususnya dari usaha. Itu lebih ke Bu Kiki kali Bu. baik, silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi gini Pak Asep Hidayatullah ya Pak ya. Jadi untuk pengelolaan retribusi daerah, karena memang di Kabupaten Sumedang ini sampai dengan tahun 2022 itu masih secara manual ya Pak ya, karena untuk pengelolaan retribusi daerah sendiri itu kami ataupun SKPD pengelola retribusi itu belum memiliki database terkait dengan wajib pungut retribusi Pak. Jadi masih secara manual. Nah, kaitan dengan hal tersebut secara menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Bank BJB Kabupaten Sumedang dengan Bapenda terkait tentang elektronifikasi pembayaran pembayaran setoran retribusi daerah. Kami Bapenda Kabupaten Sumedang sudah membangun sebuah aplikasi untuk retribusi daerah, yaitu online retribusi system. Namun pada tahap awal pembangunan ORS itu sendiri merupakan istilahnya untuk mempermudah dulu kita bagaimana melihat data setoran dari SKPD ke kas daerah. Untuk tahap awal seperti itu Pak. Namun ke depannya nanti kami sudah melaksanakan juga host to host dengan Bank BJB Kabupaten Sumedang, sehingga untuk aplikasi retribusi pajak daerah ini sudah dipasang virtual account Pak. Jadi untuk tahap pertama ini penyetorannya belum bisa dilakukan langsung oleh wajib pungut retribusi karena memang ada beberapa jenis retribusi daerah yang belum bisa untuk dikoneksikan karena memang belum ada database-nya Pak. Dari SKPD itu belum ada database secara digital yang memang bisa dikoneksikan dengan sistem pembayaran. Mungkin tahap selanjutnya kita akan istilahnya pemutakhiran data terlebih dahulu kaitan dari data wajib pungut retribusi. Nah, untuk saat ini untuk pembayaran retribusi daerah penyetorannya masih tetap dilakukan pemungutan oleh SKPD Pak, dan untuk penyetorannya dilakukan pelaporan terlebih dahulu melalui ORS dan oleh bendahara penerimaan, selanjutnya didaftarkan dulu sebelum penyetoran, nanti ada kode bayar untuk virtual account-nya baru bisa disampaikan atau disetorkan ke Bank BJB dengan virtual account tersebut Pak. Mungkin bisa menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan, silakan Pak. Baik, sami-sami Pak Muhammad Hidayatullah. Baik Bapak dan Ibu, para peserta bincang pajak pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, apabila memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, atau mungkin nanti masih ada yang ingin disampaikan terkait tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, bisa disampaikan langsung ke Bapenda Kabupaten Sumedang. Nanti kita bisa sharing istilahnya. Dari Rancakalong, Bu. Oh, silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Begini Bu, di Rancakalong itu ada potensi Bu, yaitu geoteater. Sampai saat ini kan belum jelas pengelolaannya. Rencana itu kan dikelola oleh BUMDes Marusamas Rancakalong. Tetapi pada saat ini belum ada kepastian yang jelas. Nah, minta masukannya apakah harus bagaimana ini Rancakalong berbuat supaya juga bisa menambah PAD juga itu. Dan itu adalah potensi yang bagus sekali itu Rancakalong karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di geoteater itu Bu.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya dari Rancakalong terkait pemanfaatan geoteter ya Pak ya. Ya silakan Bu Kabid ataupun Pak Elan silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Siap. Dari saya dulu, Ibu. Ya Izin. silakan Pak. Terima kasih Pak Sekcam. Memang terkait dengan geoteter, itu juga udah di beberapa kali disampaikan ya, bahwa kami rapat beberapa kali juga, kebetulan itu bidangnya kebudayaan, tapi saya juga mengikuti beberapa di antaranya, termasuk dengan Pak Kadis yang baru sekarang. Insya Allah itu memang secepatnya. Nah, kami juga kemarin di ini sama Pak Bupati Pak, ketika di TMMD. Paham itu dengan angkon gitu. Siap. Itu tinggali di itu Jung. Ya, nah di TMMD kemarin juga di ini ya, kita sampaikan juga terkait dengan ini biar ada percepatan Pak. Insya Allah itu di geoteter secepatnya. Ini sudah sampaikan juga ke Pak Kadis yang baru Pak Sekdam. Siap. Ya, insya Allah lah itu memang betul salah satu potensi yang besar juga itu karena sudah dituliskan juga di jalan tol ya, bahwa geoteter insya Allah pengelolaannya secepatnya. belum tentu. Sudah kami sampaikan dari bidang Kami nunggu kebudayaan, pemanfaatan yang baru juga Pak Sekdam. Insya Allah lah. Mudah-mudahan jadi penambah PAD juga buat kabupaten dan di 3 desa itu ya Pak ya. 4 desa. 4 Oh, desa. dengan Negarawangi jalan ya. Ya, Negarawangi. Iya. Betul. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Kabid terkait tentang potensi PAD-nya Bu, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu Kabid? Iya Bu, terkait dengan geoteter barangkali ini kita juga menunggu pemanfaatannya Bu, menunggu pemanfaatan dari geoteter tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, karena memang kalau kita lihat ini ada potensi juga nih, potensi hiburan barangkali ya, kalau pentas seni dan lain sebagainya untuk kedepannya gitu. Tapi tergantung dari kapan pemanfaatan dari geoteter tersebut. Itu Bu. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin selain hiburan juga parkir mungkin ya Bu ya, potensi ya Bu ya. Potensi. Nanti ke depannya kalau bila mana sudah bisa dioperasionalkan ataupun dioptimalkan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas bincang pajak hari ini untuk edisi series keempat ini, dan mudah-mudahan insya Allah memang rencana program bincang pajak series ini kami akan laksanakan setiap bulan pada minggu kedua pada setiap bulannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kami bisa menyampaikan ataupun menyajikan tema-tema yang lebih variatif lagi, khususnya dengan narasumber-narasumber yang lebih baik lagi untuk peningkatan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang. Dan semoga Bapak dan Ibu pun nanti ke depan bisa lebih interaktif ya Pak Bu dalam hal memberikan masukan kepada kami agar kami terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup kami persilahkan Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengisi daftar hadir dan juga kami mohon berkenan untuk mengisi link kepuasan masyarakat layanan survei kepuasannya untuk dapat mengisi linknya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, juga Bapak narasumber Pak Elan dan Ibu Kabid dari pengelolaan pendapatan daerah. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan bijak pada seri keempat kali ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kami dapat memperbaiki dan meningkatkan dalam pelaksanaan bijak series. Baik, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Bu Kabid, Bu Ida. Atur nuhun Pak Kabid. Pak. Enggak. Nuhun kasadayana pamit. Mangga.
kalau bijak tuh si asli teh rek ditanya. Kayaknya data teh bener teh itu. Oh, kagak tahu. Saur teh Kiki. Gak perlu bolak-balik ke kantor Bapenda, gak perlu menunggu lama. Cukup buka HP atau komputer Anda lalu klik www.siapdol.sumedangkap.go.id. Mau tahu informasi PBB? Mau cetak SPPT, cetak salinan, atau informasi tagihan PBB? Selain itu, dalam aplikasi ini bisa juga mengecek pajak-pajak lainnya, seperti BPHTB, pajak restoran, pajak hiburan, bahkan info pajak kendaraan Anda. Mudah kan? Sekarang, pengurusan pajak di Kabupaten Sumedang gak perlu ribet. Gak perlu berkas setumpuk,